Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kami ingin mempresentasikan proposal UAS kami dengan judulnya Analisa Perancangan Inovasi Siklus Fungsi SDM, Perancangan Manajemen Stres pada Perusahaan, dan Peran Kunci Adaptive Leadership dalam Menghadapi Industri. Next. Jadi di sini beranggotakan Saya Davin Waldo dengan NPM 2141144. Saya Rifa Riasmita dengan NPM 2141008. Saya Jovan Alvando dengan NPM 2141070. dan saya sendiri Fitunovita dengan NPM 2141016. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada abstraknya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah industri makanan dan minuman menjadi tidak hanya sekedar rasa dan kualitas saja, tetapi bagaimana sebuah perusahaan bertahan dan maju di era saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan perancangan dan analisa sektor industri makanan dan minuman PT ABC Food Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metodologi deskriptif dengan analisis data. Secara umum, metode pengambilan data ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mampu bersaing di era industri 4.0 dengan menerapkan perancangan SDM dan manajemen stres pada perusahaan serta peran kunci leadership. Yang pertama adalah latar belakang. PT ABC Presiden Indonesia ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang berasal dari Indonesia, tepatnya yang berada di Jakarta. PT ABC Presiden Indonesia ini merupakan perusahaan patungan, yakni antara ABC Holding dan Uni President Enterprises Corporation dari Taiwan. Bisa dilihat itu ada kayak produknya, ada kayak produk dari New Green Tea, terus mie ABC, dan lain-lain. Terus tuh yang kedua ini ada struktur organisasinya. Kayak ada desain pekerjaannya, ada proses perkembangan dan lain-lain, ada dibagi lagi menjadi spesialisasi kerja, pembagian departemen, sentralisasi dan desentralisasi dan formalisasi. Terus berdiri sejak tahun 1991, PT ABC Presiden Indonesia memiliki visi yaitu untuk menjadi salah satu pemilik pasar makanan dan minuman di Indonesia. Ini contoh sektor industri makanan dan minumannya. Ini kayak tempat perusahaan tempat kayak orang-orang pabriknya gitu, pabrik buat makanan dan minumannya. Dan ini juga ada kayak orang operatornya ngebuat kayak produknya PT ABC sendiri. Yang kedua ada teori sumber daya manusia. Yang pertama, analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan merupakan suatu tindakan di mana HRD di suatu perusahaan melakukan pengumpulan informasi mengenai peran atau tanggung jawab karyawan di perusahaan. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah sebuah kegiatan menentukan berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang suatu perusahaan perlukan untuk masa depan. Yang ketiga ada rekrutmen, adalah proses di mana perusahaan melakukan penarikan beberapa orang yang memenuhi syarat dan ketentuan pada posisi yang perusahaan cari. Yang keempat ada seleksi dan wawancara. Seleksi ialah suatu proses di mana perusahaan melakukan pemilihan para pelamar untuk dibuat menjadi karyawan dan menempatkan mereka di posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Wawancara adalah teknik di mana perusahaan melakukan sesi tanya jawab kepada calon kandidat karyawan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joven. Yang kelima ada pelatihan. Pelatihan merupakan sebuah kegiatan di mana tujuannya untuk melatih dan meningkatkan pengetahuan mengenai suatu pekerjaan. Yang keenam, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah sistem di mana HRD melakukan evaluasi mengenai kinerja karyawan dan melihat kemampuan kerja karyawan tersebut. Untuk nantinya dilakukan perencanaan karir pada karyawan tersebut untuk kedepannya. Yang ketujuh, peraturan kerja. Peraturan kerja merupakan peraturan yang dibuat oleh perusahaan secara tertulis yang berisi mengenai hal-hal yang harus ditaati ketika bekerja di perusahaan tersebut. Yang ke-8, K3, keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah sistem di mana penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ke-9, sistem kompensasi. Sistem kompensasi merupakan suatu sistem di mana perusahaan memberikan semacam imbalan atau rewards untuk para karyawan yang melakukan pekerjaan yang baik. Yang ke-10, etika kerja.
Etika kerja adalah suatu norma yang sudah ada di perusahaan yang dijadikan sebagai acuan dalam bekerja. Terus ada teori perilaku organisasi. Yang pertama ada penempatan kerja. Penempatan kerja merupakan sebuah proses penempatan karyawan yang diberikan pekerjaan ke pekerjaan yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, penetapan tujuan. Menetapkan tujuan atau goal setting merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. Yang ketiga, mendesain ulang pekerjaan. Redesign job merupakan suatu usaha di mana suatu pekerjaan perlu dilakukan pengkajian ulang kembali dikarenakan adanya ketidaksesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan atau employee involvement ialah proses di mana karyawan menggunakan semua kemampuan dan keterampilannya untuk melakukan pekerjaannya yang baik dan melakukan komitmen untuk mencapai kesuksesan demi perusahaan. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu bentuk di mana adanya pertukaran informasi yang ada di perusahaan. Yang keenam, cuti panjang karyawan. Employee sabbatical adalah waktu di mana karyawan mengambil istirahat yang relatif panjang dari pekerjaannya. Yang ketujuh, program kesehatan. Program kesehatan ialah program perusahaan untuk menjaga kesehatan para karyawannya. Teori kepemimpinan dalam bisnis. Kecerdasan yang pertama ada kecerdasan emosional. Pada bagian ini menjelaskan bahwa atasan memiliki kemampuan yaitu untuk mengetahui perasaan orang lain maupun dirinya sendiri. Yang kedua, keadilan dan berorganisasi. Prinsip yang satu ini, adaptive leader harus mempunyai yang namanya budaya adil dan bijak. Yang ketiga, perkembangan. Contohnya ialah perkembangan atau development di mana para adaptive leader akan selalu merasa ingin berkembang. Yang keempat, transparansi. Inti dari sebuah prinsip ini ialah bahwa seorang adaptive leader mempunyai rasa karakter yang sangat mendalam, transparan, dan juga kreatif. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari metode penelitian kami. Yang pertama itu ada objek penelitian. Objek penelitian yang kami pakai itu merupakan objek penelitian dari PT ABC Presiden Indonesia, yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi makanan dan minuman. Lalu yang kedua ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami pilih ialah studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data berasal dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga, ada metode analisa data. Metode yang kami pakai adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode yang penelitian yang kami bersifat subjektif dan logis. Lalu di sini kita akan langsung ke analisa dan pembahasan. Kita akan melakukan analisa pembahasan di sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisa pekerjaan. Dalam analisa pekerjaan PT ABC Presiden Indonesia membuat pengumpulan informasi yang berupa pekerjaan apa saja yang sering dilakukan oleh setiap divisi. Contohnya saja, ketika PT ABC Presiden Indonesia melakukan sesi wawancara pada setiap atasan divisi yang ada di PT ABC Presiden Indonesia. Lalu yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Pada perencanaan ini, PT ABC Presiden Indonesia melakukan beberapa perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yaitu perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Biasanya, HR di PT ABC Presiden Indonesia melakukan teknik perhitungan kebutuhan tenaga kerja menggunakan metode workforce analysis, yang di mana kebutuhan tenaga kerja dapat dipertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Lalu yang yang selanjutnya ada menganalisis kesenjangan keterampilan. Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi AFD, PT ABC Presiden Indonesia melakukan monitoring terhadap keterampilan para karyawan. Apakah mereka sudah menguasai pekerjaan yang mereka tanggungjawabkan? Lalu yang ketiga ada rekrutmen. PT ABC Presiden Indonesia telah melakukan proses rekrutmen sesuai dengan prosedur yang ada. Metode yang dipilih oleh PT ABC Presiden Indonesia adalah mengambil sumber rekrutmen dari promosi. Lalu yang keempat adalah proses seleksi dan wawancara. PT ABC Presiden Indonesia akan menyeleksi para pemasuk lowongan. Dengan ini, HAD akan melakukan di mana melihat para kandidat yang cocok dan sesuai dengan dokumen yang mereka masukkan ke lowongan. Lalu yang kelima ada analisis dan metode pelatihan.
PT ABC Press Indonesia memiliki pelatihan dilakukan kepada karyawannya. Salah satunya ialah pelatihan secara langsung atau on the spot training. Lalu yang keenam ada metode penilaian kerja. PT ABC Press Indonesia melakukan penilaian kerja secara rutin, yaitu setiap tahun sekali, tepatnya pada akhir tahun. Metode yang dipakai PT ABC Press Indonesia adalah metode skala grafik rating, yang dimana metode ini dapat memperlihatkan sifat atau kinerja dari para karyawan. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada peraturan kerja karyawan di perusahaan. PT ABC Press Indonesia sudah menerapkan beberapa peraturan yang menyangkut para karyawan. Berikut beberapa peraturan yang diterapkan pada PT ABC Indonesia, yaitu ada harus datang tepat waktu, menjaga nama baik perusahaan, teliti tanggung jawab ketika bekerja, lalu dilarang merokok di dalam ruangan. Lalu yang ke-8 ada penerapan K3. Berikut merupakan hal-hal yang dilakukan kepada PT ABC Press Indonesia melalui program K3, yaitu yang pertama menyediakan baju pelindung, melakukan berbagai prosedur pekerjaan dengan langkah-langkah yang sudah diuji coba dan pasti dengan keamanannya, lalu memberikan BPJS kesehatan kepada karyawannya agar tidak terbebani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erifa. Yang ke-9 ada sistem kompensasi. PT ABC Presiden Indonesia memiliki banyak sistem kompensasi yang ada, yaitu ada kompensasi yang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi secara langsung PT ABC Presiden Indonesia memberikan sejenis uang gaji yang diberikan setiap bulannya dan juga uang insentif yang diberikan kepada karyawannya agar mereka dapat lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Yang ke-10 ada etika kerja. Etika kerja akan selalu ada dalam perusahaan. PT ABC Presiden Indonesia memiliki etika kerja yang kuat di dalamnya. Hal itu dikarenakan adanya etika kerja yang dijadikan sebagai budaya untuk bekerja. Selanjutnya ada analisa perilaku organisasi. Yang pertama ada penempatan kerja. Penempatan kerja yang tepat adalah wajib bagi perusahaan. PT ABC Presiden Indonesia memiliki sistem penempatan kerja yang sudah sesuai prosedur. Biasanya PT ABC Presiden Indonesia akan menempatkan para karyawannya yang sesuai dengan kemampuannya dan kemauannya. Seperti ada seorang marketing yang dipindahkan ke head production dikarenakan orang tersebut memiliki sikap kepemimpinan yang bagus. Yang selanjutnya ada menetapkan tujuan. PT ABC Presiden Indonesia sudah memiliki tujuan bersama untuk masa depan, yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman yang terjamin rasanya di Indonesia. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan. PT ABC Presiden Indonesia melakukan yang namanya pemberian reward kepada karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan mencapai target. Terakhir ada kesimpulan. Metode pengambilan data digunakan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada. Analisa pekerjaan yaitu sesuatu tindakan di mana HRD di sebuah perusahaan mengumpulkan informasi tentang peran atau tanggung jawab karyawan di perusahaan tersebut. Kompleksiti di ABC Presiden Indonesia memiliki kerumitan dalam melakukan mencakup semua informasi yang didapatkan. Ambiguity atau ketidakjelasan atau membingungkan adalah situasi yang dihadapi tidak memiliki kejelasan dari mata rantai sebab dan akibatnya. Sekian dari presentasi kelompok kami.